akan datang pemimpin agung yang diutus setiap 100 tahun sekali. Hari ini kita semua menjadi saksi bahwa babak baru tentang kebangkitan Nusantara sedang dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras-waras wae. Apa kabar warga Jawa Barat dan Indonesia? Hari ini rakyat kecewa saat pemimpin mereka sibuk kerja turun ke sawah, belusukan ke pasar, tidur di rumah rakyat. Justru wakil rakyatnya walk out dari ruang sidang. Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat memilih keluar ruangan, bukan karena membela rakyat, tapi karena tersinggung oleh kritik. Padahal kritik itu bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk memperbaiki. Rakyat sudah bosan dengan drama. Mereka butuh pemimpin yang hadir saat sulit, bukan yang marah saat dikritik. Deddy Mulyadi turun langsung ke lapangan, mendengar, membantu dan bekerja. Sementara yang lain sibuk jaga gengsi dan citra. Ingat, kekuasaan itu sementara, tapi kepercayaan rakyat abadi. Rakyat hari ini lebih cerdas. Mereka bisa membedakan mana yang kerja dan mana yang hanya cari panggung. Walk out bukan solusi. Diamnya rakyat bukan berarti tidak tahu, tapi saat waktunya tiba, mereka akan bicara di bilik suara dengan hati dan harapan. Dan satu lagi yang membuat kita semua menguru dada, ketika Kang Deddy Mulyadi bicara tentang kemandirian bangsa, media asing mulai menyerang, dicemooh, dihina, dipandang sebelah mata. Media asing mencari celah, membangun narasi busuk, menjual opini murahan demi menjatuhkan satu hal, harga diri bangsa. Tapi Kang Deddy tak goyah karena ia tak butuh pujian asing. Yang ia butuhkan hanya satu, doa dan dukungan dari hati rakyat Indonesia. Dan selama itu masih ada, takkan ada yang bisa menjatuhkannya, bahkan dengan 1000 podcast sekalipun. Tapi mereka lupa, Tuhan tidak pernah tidur. Orang yang sering dihina, direndahkan, dijatuhkan martabatnya di depan manusia, justru sedang diangkat derajatnya di hadapan Tuhan. Sebelum kita bedah satu persatu, silahkan tulis doa dan harapan kita semua untuk negeri ini di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat. Semoga doa-doa kita semua terkabul. Uga Wangsit Siliwangi merupakan bagian dari warisan budaya dan spiritual masyarakat Sunda yang konon berasal dari ramalan atau petuah Prabu Siliwangi. Dalam tradisi Sunda, Uga Wangsit Siliwangi dipercaya memuat ramalan mengenai masa depan tanah Sunda dan Nusantara secara umum. Salah satu keyakinan yang terkenal dalam tradisi ini adalah bahwa setiap 100 tahun sekali akan datang seorang pemimpin agung yang diutus oleh Tuhan untuk membimbing bangsa, menegakkan keadilan, dan membawa kemakmuran. Pemimpin yang dimaksud bukan sekedar tokoh politik, melainkan sosok karismatik yang dianggap memiliki misi spiritual, moral, dan historis. Ia biasanya muncul di tengah krisis besar atau masa transisi penting, dan keberadaannya diyakini sebagai jawaban atas doa dan penderitaan rakyat. Beberapa tokoh besar dalam sejarah Indonesia kadang dikaitkan dengan ramalan ini, seperti Pangeran Diponegoro, Presiden Soekarno, atau tokoh-tokoh lain yang dianggap membawa perubahan besar dalam perjalanan bangsa. Uga Wangsit Siliwangi bukan sekedar ramalan, melainkan juga simbol harapan bahwa di setiap zaman akan selalu ada pemimpin yang mampu membawa pencerahan dan kebaikan bagi bangsanya. Dalam sudut pandang spiritual Sunda, khususnya yang terkait dengan Uga Wangsit Siliwangi dan kepercayaan, ada kepercayaan akan datang pemimpin agung yang diutus setiap 100 tahun sekali. Dan ini
memiliki beberapa ciri khas atau tanda-tanda spiritual yang diyakini melekat pada sosok pemimpin tersebut. Ciri-ciri ini lebih bersifat esoteris atau batiniah daripada fisik dan sering dijelaskan melalui simbol, petuah luhur, atau pengalaman batin para tokoh spiritual. Dan inilah ciri-ciri pemimpin yang diramalkan akan datang tiap 100 tahun dalam spiritual Sunda. Yang pertama, berjiwa Satrio Pinandito atau kesatria spiritual. Pemimpin ini tidak hanya tegas dan berani seperti kesatria, tetapi juga bijaksana dan memiliki kedalaman spiritual layaknya seorang pendeta. Ia mengutamakan keadilan, kejujuran, dan keseimbangan antara dunia lahir dan batin. Yang kedua, turun atas wangsit atau tugas leluhur. Kehadirannya tidak semata karena ambisi pribadi, tetapi karena diutus menerima wangsit atau petunjuk dari leluhur alam atau kekuatan ilahi. Ia seringkali sadar sejak muda bahwa hidupnya memiliki misi besar untuk rakyat atau negeri. Yang ketiga, dikenal sebelum terkenal. Seringkali pemimpin ini sudah dikenal masyarakat kecil karena kebaikannya, kepeduliannya, atau karismanya jauh sebelum ia tampil di panggung besar. Ia muncul dari rakyat, bukan dari kemewahan atau kekuasaan yang diwariskan. Yang keempat, bersikap rahayu dan ngenah kasasama atau membawa kesejukan dan kenyamanan. Karakternya meneduhkan, tidak suka konflik, dan mampu menyatukan pihak-pihak yang berselisih. Dalam tutur Sunda disebut sebagai jalma nungunah ditingali, ngunah diajak nyarita, ngenah dituturaken. Yang kelima, dekat dengan alam dan taat pada adat. Memiliki hubungan batin yang kuat dengan alam, seperti gunung, hutan, air, serta menghormati adat dan kearifan lokal. Ia dianggap sebagai penjaga harmoni antara manusia, alam, dan leluhur. Yang keenam, mengalami ujian besar sebelum diakui. Sebelum benar-benar muncul sebagai pemimpin, ia biasanya mengalami penderitaan, pengasingan, atau ujian berat yang membentuk wataknya. Ujian ini dilihat sebagai proses penempaan kawijayan atau pembentukan kebijaksanaan. Yang ketujuh, mengemban amanah tanpa pamrih, tidak mengejar jabatan atau kekuasaan, tetapi bersedia mengemban amanah karena panggilan jiwa dan cinta tanah air. Ia tidak gila hormat, melainkan rendah hati dan selalu merasa dirinya pelayan rakyat. Apakah semua ini benar-benar ada dalam sosok Kang Deddy Mulyadi? Hari ini kita semua menjadi saksi bahwa babak baru tentang kebangkitan Nusantara sedang dimulai. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.